Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rasma. Saya berasal dari Universitas Mahagraha, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja, Ibu Ratu Primi Putri Rahmania Serjamadja, Eshum MM, dan kepada teman semua yang menonton video saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait perusahaan Google. Pasti teman-teman semua mengenal apa itu Google. Nah, baik, saya akan menjelaskan. Teman-teman, Google merupakan perusahaan multinasional yang berasal dari negara Amerika Serikat yang didirikan oleh dua pemuda dari Universitas Stanford bernama Larry Page dan Sergey Brin. Nah, Google juga dikenal karena memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan ataupun kenyamanan kepada para pekerjanya. Google menjadi perusahaan yang terkemuka di dunia ataupun terkenal karena memberikan inovasi dari teknologi canggihnya, gaji yang kompetitif, tunjangan yang sangat tinggi, dan berbagai fasilitas yang disediakan oleh perusahaan Google ini menjadi salah satu tempat bekerja impian bagi para profesional. Bahkan, gaji karyawan mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Bayangkan teman-teman, kita sebagai pekerja di sana mendapatkan fasilitas, tunjangan, hingga jam kerja yang tidak terlalu ditekan. Ini menjadi impian bagi kita semua, ya kan? Jadi tidak heran banyak banget orang yang ingin bekerja di perusahaan Google karena banyak sekali hal-hal yang menggiurkan seperti gaji hingga tunjangan ataupun fasilitas dan kenyamanan bekerja di sana. Bekerja di perusahaan Google ini banyak sekali peluang yang melambungkan dan peluang yang kita kembangkan untuk menjaring ataupun menjadi jejaring sosial bagi lintas negara ataupun orang-orang untuk berkontribusi dan mengembangkan ide-ide kreatif perusahaan Google. Jadi perusahaan Google itu memberikan kesempatan bagi pekerja untuk berinovasi ataupun berkreasi, terus memberikan kesempatan kita untuk berkontribusi lebih banyak, walaupun itu lintas negara ataupun internasional, untuk berkontribusi kepada banyak orang. Jadi jam kerja itu fleksibel banget karena Google ini mendorong para pekerjanya untuk untuk bekerja itu tidak terlalu ditekan waktu, seperti pulang kerja tidak terlalu pagi dan tidak terlalu sore. Nah, ini kerjaan yang sangat kita butuhkan, kenyamanan bekerja yang sangat kita butuhkan bagi generasi Gen Z ataupun generasi milenial. Jadi Google ini mendorong para pekerja untuk berinovasi ataupun memberikan ide-ide kreatif dari apa yang diterapkan oleh perusahaan Google. Jadi Google ini menerapkan sistem fleksibilitas yang tinggi, seperti pekerja yang sudah berkeluarga ini tidak terlalu ditekan untuk berangkat pagi ataupun pulang sore. Ini bisa banget kerja dari rumah ataupun di mana saja kita bekerja. Yang penting kita memberikan ide ataupun ide kreatif. Yang bekerja di perusahaan Google ini tidak ada yang namanya rasa bermalas-malasan, malah sebaliknya mereka ini berekstra, sangat giat banget dan meluap-luap dan sangat antusias untuk melakukan sesuatu dan berinovasi lebih banyak ataupun berinovasi lebih tinggi, berkarya ataupun memberikan ide-ide yang sangat inovatif terhadap perusahaan. Pokoknya bekerja di perusahaan Google itu kita tuh berluasa, kita bebas mengambil makanan yang disediakan oleh kafe ataupun dapur yang ada di perusahaan. Terus kita juga leluasa untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan Google. Nah teman-teman, walaupun perusahaan Google menerapkan sistem kerja yang fleksibilitas ataupun yang tidak terlalu menekan waktu bekerja, Google juga menerapkan sistem OKR ataupun Object Key Research, ataupun mereka ini menerapkan pengukuran kinerja terhadap para karyawannya. Jadi tetap ada yang namanya sistem goal ataupun goal setting yang diharapkan oleh perusahaan Google terhadap para pekerjanya. Nah, ngomong-ngomong, manajemen kinerja apa yang diterapkan ataupun yang diimplementasikan dari perusahaan Google, oleh perusahaan Google terhadap para karyawannya? Jadi setiap perusahaan kan memiliki fase seperti planning ataupun perencanaan. Nah, perusahaan Google ini menerapkan sistem planning ataupun perencanaan dengan melibatkan para pekerjanya dalam proses perencanaan yang sangat besar.
Jadi perencanaan yang direncanakan sebesar mungkin untuk terorganisir atau terstruktur dan melibatkan karyawannya dalam suatu perencanaan, ini akan terarah guna mencapai tujuan yang lebih besar. Sistem monitoring ini kan seperti dari kehadiran karyawan, terus hasil yang diberikan karyawan terhadap perusahaan, terus alat apa yang digunakan ataupun teknologi apa yang digunakan oleh karyawan dalam bekerja gitu. Nah, ini kan sistem monitoring yang sangat benar-benar fleksibel, benar-benar dipantau banget kita sebagai pekerja di Google. Terus kita akan memberikan hasil yang terbaik karena dari sistem pekerjaan yang tidak terlalu membebani. Nah, yang ketiga itu adanya implementasi dari manajemen kinerja yang diterapkan oleh perusahaan Google, yakni adanya reviewing ataupun evaluasi dari para pekerjanya. Nah, para pekerja ini memberikan hasil bekerja seperti biasa ataupun dari manapun jaraknya bekerja, tetap akan dievaluasi ataupun direview hasil kerjanya. Karena apa? Adanya suatu pengukuran manajemen kinerja. Jadi perusahaan Google ini transparan banget untuk menilai hasil kerja kita ataupun hasil kerja para karyawan di perusahaan Google ini, karena adanya tingkat penilaian manajemen kinerja yang baik seperti apa, ataupun adanya KPI di sana, sistem KPI, bagaimana sistem bekerja para karyawannya, apakah baik ataupun tidak, itu akan dinilai oleh perusahaan. Nah, itu adalah bukti-bukti perusahaan yang memprioritaskan kesejahteraan, transparansi, ataupun nilai dalam organisasi perusahaan. Ini akan mendorong karyawan untuk berkolaborasi lebih maju, lebih baik, ataupun lebih tinggi dalam memberikan inovasi ataupun ide kreatif terhadap perusahaan. Dan yang terakhir yaitu manajemen yang diterapkan dalam perusahaan Google ini yakni penghargaan ataupun reward yang diberikan perusahaan kepada para pekerjanya. Misalnya pekerja memberikan hasil yang terbaik dari apa yang direncanakan perusahaan berupa penghargaan seperti cuti bekerja, kenaikan gaji yang lebih tinggi, tunjangan yang lebih tinggi, terus adanya cuti bekerja, dan mungkin diberikan adanya promosi jabatan ya, ataupun kenaikan jabatan dari perusahaan kepada pekerja yang memberikan hasil terbaik. Nah, untuk ini sangat penting banget ya untuk para perusahaan yang ada di Indonesia mencontoh manajemen kinerja ataupun implementasi yang diterapkan oleh perusahaan Google. Ini bagus banget karena perusahaan Google ini menerapkan sistem industri terbaik ataupun teknologi yang canggih dalam menerapkan sistem manajemen kinerja, mulai dari perencanaan hingga rewarding ataupun penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya. Nah, perusahaan di Indonesia ini harus mencontoh Google. Karena apa? Google ini memberikan kesejahteraan kepada para karyawannya, melibatkan karyawannya dalam proses perencanaan hingga mencapai tujuan yang lebih tinggi ataupun goals. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan ataupun saya diskusikan kepada teman-teman semua melalui video saya. Kurang lebihnya saya minta maaf ataupun ada kekurangan dari kata atau penjelasan saya. Mungkin ini saja yang dapat saya pahami terkait perusahaan Google. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.